Shalom semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alini Manurung. Saya dari siswa SMA Metodis. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pemikir yang visioner dan gigih dalam memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Ia adalah pendiri pengguluan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para prayi maupun orang-orang Belanda. Lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Soejaningrat, Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga Keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Ia lahir pada tanggal 20 Mei 1989, Pakualam, Hindia Belanda. Lahir di dalam sebuah keluarga Keraton Yogyakarta. Beliau adalah anak dari Gusti Pangeran Harya Soejaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan melepas gelar bangsawan yang dimilikinya. Ia juga memiliki 6 saudara yang bernama Bambang Suwardi Dewantara, Asti Bandasari, Rati Tabia, Shailendra Wijaya, Sudiro Ali Murtolo, dan Subroto Ari Mataram. Masa sekolah Ki Hajar Dewantara. Pada usianya yang ke-7 tahun, Ki Hajar Dewantara mulai masuk sekolah. Karena tergolong keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara diperbolehkan belajar di Europis League School, SD bagi orang Eropa. Di sekolah tersebut, Ki Hajar Dewantara belajar dengan pengantar bahasa Belanda. Ia bergaul hanya dengan anak-anak Eropa serta beberapa anak bangsawan Indonesia lainnya. Dengan giat belajar, terutama dalam penguasaan bahasa Belanda, Ki Hajar Dewantara kecil dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan anak-anak Eropa. Untuk melepas rindunya kepada anak-anak rakyat yang tidak berkesempatan belajar di ELS, sepulang dari sekolah, Ki Hajar Dewantara kecil bermain dengan anak-anak rakyat. Selama di ELS, Ki Hajar Dewantara sudah diperbolehkan orang tuanya untuk memilih sekolah kelanjutannya, agar orang tuanya tidak perlu membiayainya, dan agar setelah tamat dapat mengajar anak-anak rakyat yang sebagian besar tidak memperoleh pendidikan. Maka Ki Hajar Dewantara sudah memilih sekolah guru. Di sekolah tersebut, Ki Hajar Dewantara mendapatkan dinas dan kalau sudah tamat bisa menjadi guru. Setelah tamat dari KS pada tahun 1907, Ki Hajar Dewantara diharuskan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan KC perguruan tinggi. Sebagai keluarga bangsawan, seharusnya Ki Hajar Dewantara dapat melanjutkan ke universitas di Eropa. Namun karena beliau teringat kembali akan kegunaan sekolahnya bagi rakyat Indonesia, beliau memilih sekolah kedokteran di Jakarta, Stovia. Di sekolah tersebut, di samping mendapatkan beasiswa, beliau juga berharap kelak dapat menolong rakyat yang masih banyak memerlukan pengobatan. Sambil kuliah, Ki Hajar Dewantara masuk menjadi anggota Budi Utomo. Beliau mendapat tugas di bagian propaganda. Nasib malang menimpa Ki Hajar Dewantara dikala masih duduk di tingkat 3 Stovia. Ki Hajar Dewantara menderita sakit selama 3 bulan. Beliau dikeluarkan dari Stovia dengan sertifikat istimewa karena mempunyai kemampuan berbahasa Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara tidak lagi melanjutkan kuliah tetapi beliau selalu belajar sendiri. Awal karir Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk surat kabar Sedi Tomo, Modern Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Tahaja Timur, dan Pusara. Beliau banyak menulis artikel bergaya komunikatif dan patriotik untuk menyampaikan gagasan anti kolonial kepada pembaca. Selain menjadi wartawan, beliau juga turut terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Beliau aktif berperan dalam seksi propaganda Budi Utomo untuk menyadarkan rakyat Indonesia betapa pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Berjuang melalui Indeks Party. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Yusdekar dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indeks Party. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga pendirinya kemudian dikenal dengan tiga serangkai. Indeks Party sendiri didirikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indeks Party untuk mendapatkan status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Namun beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Beliau mendirikan Komite Budi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Membangun Taman Siswa. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919, beliau bergabung dengan Sekolah Binaan Saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikannya yang akan beliau dirikan. Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama National Order Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada 3 Juli 1922, didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi rakyat pribumi. Taman Siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah di tempat mereka berpijak. Pada masa pembentukan Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara yang saat itu berusia 40 tahun memutuskan untuk mengganti namanya dari Raden Mas Suwardi Sudjadingrat menjadi nama yang kita kenal saat ini. Beliau tidak ingin menggunakan gelar kebangsaannya karena ingin merasa lebih dekat dengan rakyat pribumi. Pasca kemerdekaan Indonesia dan akhir hayat. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajaran menterinya. Atas dedikasinya terhadap pendidikan rakyat pribumi selama ini, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau yang jatuh pada tanggal 22 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau mengembuskan napas akhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dimakamkan di Tanah Wijaya Pratap. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Demikian biografi Ki Hajar Dewantara yang kita bisa ilhami perjuangannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa pendidikan juga menjadi salah satu tombak dalam perjuangan kemerdekaan. Masyarakat yang melek pemikirannya akan sadar untuk
Demikian video biografi yang saya buat. Jangan lupa subscribe, like, and